Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mira Lulus Bayang. Umur saya 17 tahun. Masih 17 tahun. Tua kali ya? Iya. Namanya nggak sesuai dengan umur, tapi nggak apa, nggak ada masalah itu. Mau tua, mau umurnya sekian. Berarti 17 tahun baru selesai sekolah. Ya, baru selesai SMK. SMK. Eh, Jurusan di SMK jurusan apa? Di SMK jurusan televisi. Televisi. Kenapa milih jurusan televisi? Karena dari segi hobi udah kayak mencakup ke sana. Jadi hobi saya itu kayak hobi cakap kan. Terus kayak dari dulu itu hobi juga kayak buat-buat naskah untuk film kah atau untuk kayak membawa berita. Nah, jadi kayak tahu ada sekolah yang masuk dalam kriteria hobi saya, jadi saya ingin masuk jurusan tersebut. Berarti hobi itu sejak kapan? Sebelum SMK tuh dimulai sejak apakah dari SMP atau SD? Dari kecil kan nonton TV kayak Kecil? kok kayaknya enak ya SD? kerja kayak gitu ya. SD Hmm. kayak nonton TV kayak pengen lah ya jadi pembawa berita. Terus kayak kalau nonton film juga, ini kayak mana sih kok bisa kok hasil filmnya kayak gitu. Di balik layar kan pasti ada kayak yang kita tahu sekarang kayak mungkin sutradara, produser dan yang lainnya lah gitu kan. Jadi kayak pengen tahu lah. Eh, Selain tadi yang apa? Hobi cakap tuh nulis apa? Nulis Naskah. Naskah apa yang sebelum masuk SMK itu pernah nulis naskah apa gitu? Dulu di SMP tuh masuk ekskul teater juga. Nah, Oh itu gitu, pernah masuk ekskul teater. ya, udah buat kayak cerita-cerita drama gitu lah. Kalau ada SMP kan ya simple gitu kan. Ditampilkan di sekolah Ini ditampilkan kayak setiap Jumat itu ada namanya assembly. apa? Assembly. Assembly Nah, itulah kayak tampilan-tampilan per setiap kelas Jumat. hari Jumat seminggu sekali Iya. ditampilkan Per di kelas. per Nah, kelas. di kelas saya itulah yang saya yang buat naskah tersebut. Itu dilihat guru-guru atau tidak? Dilihat semua, dilihat kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Nah, pertama kali nulis naskah pernah nggak merasa nggak pede? Naskah aku jelek nih. Enggak sih, karena kayak misalnya aku juga karena masuk ekskul situ kan, misalnya kayak guru lagi ngajarin teman-teman gitu kan. Nah, misalnya saya mau ide saya, nah itu saya langsung kayak kasih aja, kayaknya lebih baik kayak gini lah bu, ini lebih baik kayak gini lah gitu sih. Kadang dikoreksi, kadang juga ya diterima pendapat dari saya. Gurunya nggak marah? Enggak, malah biasanya lah karena dibantu kan kerjaan dia. Nah, suatu SMP itu ada nggak dari yang hobi tadi mungkin ikut lomba, ada prestasinya atau apa gitu? Waktu SMP ya, sebelum SMK nih. Sebelum SMP, SMK. selain teater saya masuk pramuka juga. Nah, di pramuka itu bukan sekedar kayak yang kita tahu camp gitu, nggak hanya itu. Nah, dari kayak buat susunan acara kayak habis ini kita ngapain ya. Nah, dalam pramuka itu kita juga harus punya schedule. Nah, schedule lah kalau kata televisinya gitu kan. Nah, ya udah, karena saya bukan paling tua dalam kru saya itu, cuman kayak orang nunjukin ke saya kalau misalnya di pramuka itu namanya pinro. Nah, pimpinan regu itulah yang nyusun kayak habis ini kita ngapain, habis ini kita ngapain. Nah, ya udah, sampai sekarang itu masih kayak SMK sekarang tuh saya masih disuruh-suruh kayak gitu juga, kayak saya yang nentuin jadwal. Pernah nggak itu diikutkan lomba gitu atau waktu SMP Pas sebelum SMK ya? Pernah, pas itu lomba di SMK Telkom. Itu lomba apa? Lomba pramuka itu maksudnya buat ininya kayak
Kan di Pramuka ini kalau setahu saya tuh ada lomba dia macam-macam tuh, ada yang baris namanya berbaris, Tarkom. ada Tarkom yang itu tari komando. ah Nah, ya udah di situ kayak saya yang buat kayak apa namanya gerakannya itu juga ada. Itu lomba di Telkom pas saya masih SMP kelas 2 itu menang juara 2 kalau nggak salah. kegiatan di Pramuka dengan yang tadi di teater tuh saling mendukung nggak? Saling Yang pernah Mira lakukan lah. saling dalam kita mau masuk ke apa ekskul mana aja, kalau masalah kayak disiplin kayak yang saya bilang tadi adanya schedule itu ya berpengaruh, mau begitu di teater ataupun di pramuka. Berarti disiplin dasar dari semuanya. Nah, masuk di SMK apa namanya? SMK Broadcasting Minat Kreatif Medan. Jurusan televisi. Ya. Nah, itu taunya dari sosial media atau orang sekolahnya itu datang promosi atau dari mana gitu? Kebetulan Tahu sekolah ini gitu waktu masuk SMK. kebetulan kalau misalnya dikasih tahu ya istri dari kepala sekolah itu tetangga saya. Nah ya udah pas Dekat saya rumah? iya dekat rumah, ya udah kayak ditanyain dong kayak dari saya masih SMP itu karena dia tahu juga saya aktif, ya udah ditawarin masuk sana. Ya saya awal denger aja kayak menarik dong, ini kayak ini kayak apalagi ini hitung-hitungan gitu, bukan saya benci hitung-hitungan, cuman denger kata-kata hitung-hitungan tuh kayak budak aja tuh isi kepala gitu kan, jadi kayak pengen masuk sana lah gitu. Jadi taunya dari istrinya kepala sekolah. Nah, pada saat masuk yang melihat tahun belakangan ini kan 2 tahun pandemik nih. Berarti kan sekolah normalnya setahun aja itu ya. Kurang Sama lebih lah ya. tahun. Lebih banyak daring. Nah, itu mempengaruhi nggak dengan karena kita ini SMK nih kan banyak pelajaran pasti praktik. Itu mempengaruhi nggak bagi Mira mungkin dan kawan-kawan loh gara-gara pandemik ini jadi apa yang mungkin sewaktu mau masuk SMK ya ekspektasi kan ini banyak mungkin tadi minim hitung-hitungan berarti banyak prakteknya ke televisi atau ke media-media gitu kan terkena itu dengan pandemi, apa itu mempengaruhi? Kalau masalah prakteknya, alhamdulillahnya untuk awal-awal memang kami betul-betul diliburin dan nah disitu emang kayak boring lah, kayak materi namanya aja udah kejurusan, masa materi udah sama Daring, aja ya? kayak anak SMA gitu kan yang cuma modal materi. Sedangkan kalau bedanya Tapi SMA ya. sama SMK ini kan lebih unggulnya dengan kata praktek. Nah selama pandemi kemarin ya emang kayak masa nggak ada sih gitu-gitu lah kan. Cuman yang untungnya dari pihak sekolah masih tugas yang mencangkup lah dalam materi-materi yang dikasih, tapi masih kurang lah gitu. Dan alhamdulillahnya pada beberapa bulan tahun lah mungkin nggak benar-benar di liburan, habis itu dimasukin lagi pakai sesi. Nah itulah ada praktek-praktek yang mulai dikasih dari dulu. Pasti kan banyak kurangnya ya. Itu bagaimana cara mungkin Mira mengakalin apalagi pelajaran-pelajaran praktik ini banyak semenjak pandemik atau semenjak COVID-19 tuh banyak daring tuh bagaimana cara sih mengatasinya? Mengatasinya sekarang apa sih susahnya, kita bisa searching gitu kan, atau enggak kayak nanya-nanya sama kakak-kakak yang tadinya dia benar-benar 3 tahun sekolah, jadi kan lebih banyak lah ilmu yang dia dapet gitu kan. Kalau enggak ya kayak nyari wawasan di luar, kayak kemarin sempat masuk, itu bukan agensi sih, cuman kayak mencakup juga lah dari kayak televisi yang film ini. Jadi pernah masuk yang namanya agensi lah disebut, cuman nggak ada nama agensinya, dibuat hemat lah baru-baru ini nama agensi tersebut. Jadi kayak dia udah ngisi waktu luangnya itu masuk ke dalam agensi itu gitu. Jadi kayak kegiatannya kayak buat naskah juga, main film juga gitu, kayak berkonten di YouTube gitu lah intinya. Itu
setiap hari atau tiap Sabtu aja. seminggu sekali? Iya, Sabtu latihan, Minggu syuting. Eh, Film atau televisi atau apa nih yang di apa kontennya atau produknya? Dalam kelasnya itu Kelasnya TV apa aja? yang film. Nanti kita ada latihan public speaking, nanti kita ada latihan acting juga, latihan buat naskah juga. Berarti bisa konten dalam yang pernah Mira masuk itu bisa jadi presenter. Ya, bisa. Dan tadi bilang public speaking, cara berbicara kan di depan orang banyak. Nah, yang diikuti itu selama apa berapa lama? Yang tadi yang agensi atau hemat TV itu sama berapa lama ya? Kelas 11 akhir sampai 12 akhir ini tadi. Berarti ada kurang lebih setahun lebih. Ada membantu nggak dalam segi pelajaran sekolah yang praktek itu dengan bergabung di agensi yang apa tadi Hemat TV tadi itu? Ada nggak Mira dapat mungkin ilmu ataupun apa ya pengalaman yang bisa membantu lah mungkin di tugas-tugas akhir untuk sekolah atau uji kompetensi pada saat kelulusan lah gitu, ada nggak dari yang pernah diikuti itu? Pasti ada. Kayak kemarin pernah ikut public speaking kan, terus di kelas 11 ada disuruh coba untuk UKK itu saya jadi hostnya. Nah jadi kayak ya udah ngebantu yang tadinya cuman di rumah aja daring kan, cuman dari luar sekolah ada ikut kegiatan itu jadi kayak nggak ngomong gitu kita gitu kan. Terus yang kedua juga kayak ada ikut main film juga, jadi kayak makin tampil pede lah di depan kamera gitu. Terus kalau belakang layarnya ya karena Mira yang ngebantu, karena masih sedikit lah anak agensi itu, Mira juga yang ngebantu kayak ini siapa ya talentnya, ini kita buat kayak gimana ya, ngebantu sering di dalam agensi itu lah buat naskah. Apa aja yang pernah apa ya yang Mira lakukan di bidang televisi itu? Tadi kan dengar ada pernah buat naskah, jadi host atau jadi apa aja spesifik yang pernah Mira lakukan lah. Dari televisi Mira pernah jadi host, terus kedua juga Jadi host berapa kali kira-kira? Masih ingat? sekali pas suka Itu untuk ujian kenaikan kelas di kelas 12, kelas 11. kelas 11 ujian naikkan kelas jadi host. Jadi host acaranya apa? Di situ kayak podcast gitu. Tentang podcastnya? Judulnya itu kemarin kayak anak muda yang kan itu lagi pandemi, lagi marak-maraknya kayak coffee shop gitu kan. Jadi anak muda ini karena ada kerjaan dibuatnya lah coffee shop itu. Jadi kayak pengen tahu apa sih kegiatan abang-abang itu, kenapa dia lebih milih buka coffee shop padahal masih banyak kayak pekerjaan yang lain, kenapa lebih milih coffee shop gitu. Berarti langsung orang coffee shop itu kan apa kalian ambil sebagai narasumbernya Ya. atau sebagai kayak bintang tamunya. Nah, mereka apa ya? Mungkin dipanggil itu ada nggak kesulitan misalnya? Aduh, kami kan masih baru nolak atau bagaimana nggak? Ada nggak pengalaman seperti itu? Waktu kalian nyari narasumber lah. Bahkan kami pas lagi nyari narasumber itu di hari H itu kami harus nyari orang lagi, karena pas orang yang kami udah kayak janjian nanti tanggal sekian ya jam sekian di sini apa segala macam, tiba-tiba nggak dapat kabar. Nah di saat itu juga kami dapat abang yang dekat sekolah juga untuk nge-coffee shop itu, alhamdulillahnya mau. Dan ya udah dia Jadi nerima narasumber yang pertama ya udah baik, nggak ngasih konfirmasi, dia nggak bisa. tiba-tiba hilang gitu aja di Nggak hari bisa dihubungin? nggak bisa. Nah, berarti itu suatu pengalaman yang tidak baik. Ya. Itu cara ngatasinya gimana sih kalian? Apakah panik atau bagaimana? Kan pasti nggak Mira sendiri kan. Buat podcast pasti ada timnya. Bisa jadi mungkin 3, 4, atau 5 orang. Itu bagaimana kalian? Apakah terjadi kecekcokan atau saling menyalahkan pada saat proses itu? Kita kan mau syuting nih, tiba-tiba narasumber nggak bisa dihubungi. Itu bagaimana sih kalian lakukan apa ya? Kerjasamanya lah gitu, apakah saling menyalahkan atau kalian malah enggak, kita harus bisa tetap tayang nih podcastnya. Kalau cekcoknya ya pasti cekcok awalnya, cuman di situ
cuma jadi host kan, jadi kayak bagian belakang sebenarnya saya nggak ada tanggung jawab, kayak tadi narasumber yang nggak hadir tuh nggak ada tanggung jawab saya gitu kan. Cuman karena itu tim saya ya, saya ngebantu lah, ya udah saya tenangin di situ. Ada namanya teman saya yang jadi sutradara pada saat itu, dialah yang bertanggung jawab atas segalanya, dialah yang teledor karena nggak menghubungin sehari sebelum acara. Jadi pada akhirnya kayak saya punya ide kayak cari aja orang yang mungkin dekat-dekat sini, ataupun kayak orang lain yang kita anggap dia coffee shop lah gitu, orang yang punya coffee shop lah gitu. Akhirnya tetap Dan ya jalan. jalan terus. Apa yang Mira dapat dengan teman-teman di tim itu pada saat ya mungkin terjadilah apa kejadian yang narasumber yang datang tanpa kabar, terus apa yang kalian dapat lah, apa ya mungkin hal positifnya lah gitu, apa sih yang kalian dapat? Kalau hal negatif udah pasti ya ada cekcok lah, kalian mungkin berantem dan segala macam, tapi hal positifnya apa sih gitu? Sadarnya pentingnya itu Komunikasi antar mana nih? antar kita sama pihak kedua yang kita undang gitu. Berarti Terus tiap hari tidak kita- ada apa istilahnya, tidak ada komunikasi sebelum mungkin tayang besok, belum tidak dihubungin ke orang narasumber ya? Itulah tim kreatifnya nggak ada nelpon apa gimana, saya nggak tahu karena saya nggak bagian di situ. Karena memang kalau udah namanya UKK kita nggak boleh Fokus kita harus fokus di ke bidang kita kita aja ya. gitu. Kalau teman kita minta tolong baru kita tolongin gitu. Jadi itu yang kita tetap harus berhubungan lah. Dah, itu sebagai host. Selain itu apa yang pernah Mira jalani tadi, selain apa sebagai penulis naskah atau aktor atau apa gitu, selain tadi host tadi? Di SMK kelas 11. Ini udah masuk SMK nih ceritanya ya? Ya, di kelas 11 tuh ada namanya PKL. Nah, alhamdulillahnya dapat PKL di TVRI. Di TVRI itu saya pernah megang kamera itu dalam acara indahnya Ramadan. Di situ saya kayak pertama cuman kayak nengokin lah, nggak ada mewah, tiba-tiba bapak yang gitu kayak, ayo deh coba deh megang kameranya, mana tahu bisa nanti kerja di sini gitu kan. Jadi kayak udah saya pun kayak kepo tapi takut ya, tapi nggak takutan juga anaknya gitu kan. Jadi udah saya coba ya, alhamdulillah bisa gitu. Pas acara itu gitu? Iya, pas itu typing sih sebenarnya. Rekaman ya? Nggak langsung ya? Nggak langsung. Itu kita dibimbing sama orang DPR-nya? Wow, kayak ya udah bapak itu ngasih tahu ini ya, pegang ini pengunjungnya, ini tuh ininya tuh ininya, udah habis itu dia pergi. Nanti bisa dia tahu timing acaranya udah siap, dia balik lagi. Kayak kita tuh sebenarnya disuruh-suruh, cuman jadi dapat ilmu gitu. Ada dia PKL itu diam-diam aja, nggak ada disuruh, jadi dia nggak ngapa-ngapain kalau PKL. Kan Itu berapa lama PKL-nya? Sebulan. Sebelum PKL pernah nggak megang kamera yang sejenis itu gitu? Karena kelas 10 itu Atau- cuma kayak sebentar-sebentar aja. Jadi Mira tau lah dasarnya, misalnya nggak sama sekali dari nol ya. Sebulan itu tiap hari PKL? Tiap hari kecuali hari Sabtu. Sabtu juga kayak Kecuali Minggu. ya, Dari jam berapa ke jam berapa? jam 8 sampai jam 4. Sore. Jadi selain yang dalam suatu kegiatan itu pegang kamera dan segala macam, apalagi yang Mira lakukan waktu PKL itu? Saya tadi disuruh sama orang TPR-nya, dia coba Dek, dia pegang kamera ini untuk acara ini. Apalagi sih pernah istilahnya Dek buat kayak gini gitu, apa sih? Kemarin ngetik kayak bukan ngetik naskah sih, kayak ngetik nama-nama kru yang bertugas dalam studio ini gitu doang, ngetik di Word. Kalau di PKL itu kita yang harus banyak gerak, nggak boleh nunggu suruh-suruhan orang. Fungsinya? Ya fungsinya kalau emang kita yang pengen tahu, kenapa harus nunggu orang gitu. Orang DPR-nya nggak merasa iya ini anak PKL sok kali gitu, nggak ada. Orang kita yang bayar dia, kok malah dia peduli. Alhamdulillah ya, Peduli dia. istilahnya mereka tidak menghalang-halangi gitu. Kalau kita pengen tahu, kita tanya, dia senang. Tapi kita lihat juga lah, karena kan mereka juga kerja di situ. Alhamdulillahnya di situ juga bukan orang-orang tua juga. Kemarin pas banyak pulang kakak yang masih muda yang lolos PNS masuk TPRI, jadi kayak lebih santai lagi kalau pengen tahu suatu hal. Oke. Tuh, selain itu apa lagi? Selain buat naskah, apa lagi yang pernah Mira lakukan di dunia televisi ini lah?
kurang lebih mungkin 3 tahun lah ya selama sekolah. Apa sih atau ada hal apa ya, pengalaman apa yang pernah ini keren sih, aku di masih SMK kok udah dipercaya untuk jadi ini, itu tuh apa sih yang pernah? Jadi sebelum PKL itu diajak gitu kan, casting gitu kan. Terus pertama coba tuh rupanya bukan sosok yang kayak saya yang dicari. Dia bilang kayak untuk anak-anak lah apa segala macam. Ya udah, it's okay, mungkin udah pernah nyoba oke gini casting, yang ditanya gitu. Itu casting apa? Sebenarnya saya nggak tahu itu apa, cuman kayak diajak Di dia ada mana? buat konten ya gini kayak ya udah ayo. Ini yang ngajak dari tawaran kawan atau kawan sekolah gitu? Hah? Guru. Nah terus? Ya udah ikut aja gitu kan. Terus ya rupanya dibilang bukan kayak saya kan, terus ya udahlah belum rezeki lah mungkin. Rupanya hitungan minggu kalau nggak salah dipanggil lagi, dibilang langsung syuting gitu kan. Terus ya saya pikir ya udahlah gitu kan. Ya udah saya datang ke syuting apa segala macam. Ya udah syuting di situ saya kayak buat iklan minyak pada saat itu gitu kan. Ya udah kita syuting yang take berulang kali, harus ngikutin sutradara maunya kayak gimana, padahal kita nggak pede kayak gitu tapi harus bisa gitu kan. Itu pertama kali atau Pertama kali. sebelumnya belum pernah? Pernah. Paling kalau yang kayak gitu untuk foto-foto aja, untuk buat video kayak gitu belum pernah. Hal-hal yang take berulang kali syuting kan Mira sudah pernah apa ya, mungkin pernah duga lah kan aku bakal berkegiatan di dunia broadcasting dan televisi. Pernah nggak memperkirakan bahwa syuting itu mungkin nggak sekali 2 kali, ternyata harus berulang Itu berulang tahu, kali gitu. itu tahu, cuman kayak kemarin itu karena mungkin mau maksimal lah gitu kan. Kemudian kayak padahal udah kayak jamnya udah lewat mungkin segala macam, tapi kayak ya kapan berhentinya kalau nggak siap-siap lah gitu kan. Cuman ya udahlah ikut aja lah kayak gini lah, memang nanti pasti lebih susah lagi kan, jadi belajar lagi dari ini gitu. Jadi kayak terkejut cuman kayak ya udah biasa aja, karena sebelumnya kan juga udah pernah ikut syuting di sekolah kan, masih ada pengulangan lah. Jadi kalau di sekolah kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ekstrim ya. Ya Kita itu. Nah di sekolah dengan kondisi yang pandemik ini mungkin pasti banyak kekurangannya itu apa ya, Mira terus menjalaninya terus lanjut, terus ada nggak tujuan tertentu gitu, aku pengen di bidang ini lagi atau aku udahlah enggak gitu di dunia televisi gitu kan, karena tadi faktor COVID tadi kan kita jadi nggak maksimal, prakteknya tuh harusnya banyak karena terbatasi dengan apa tadi ya, PPKM itu ada nggak, udahlah aku nggak mau lagi di sini, kayaknya capek apa ya, di dunia broadcastingnya capek atau membosankan atau apa memang atau lanjut gitu. kira lanjut tetap, tapi sebelum SMK itu kayak udahlah nggak usah kuliah lah, stop dari SMK ini, suka di SMK ini jurusan ini, cuman kayak lanjut langsung ambil kerja aja lah, nggak usah kuliah lagi gitu kan. Pas udah kelas 3 kayaknya kok nggak kuliah sayang kali gitu kan, perdalam lah gitu kan. Terus kata guru juga kayak nilainya cukup ikut kuliah ya nak gitu kan. Ya udah terakhirnya kayak ya udah jadi ikut kuliah gitu. Nantinya gimana mau kerja gimana, pengennya kayak bagian belakang layar kayak sutradara, produser, nulis naskah, cuman pengen sesekali kayak di depan layar lah gitu, tapi ya tetap berhijab walaupun susah nyarinya nanti yang mau nerima yang berhijab gitu. Oke, yang tadi sebelum sempat kepikiran nggak mau kuliah, kerja ini bidang apa? Seperti sebelum sempat nggak kepikiran mau kuliah itu? Di bidang televisi juga, pengen gitu. ngelamar di televisi, stasiun televisi Di Medan atau di luar kota? luar kota, Waktu itu sempat kepikiran kemana? Jakarta. Kalau nggak CCTV net, dan sekarang kan ikut sama artis kan itu juga kayak bagian televisi gitu loh, kayak Maksudnya ikut sama artis kayak bagaimana? misalnya kayak anak entertainment. Oh, ya. Ya udah kan kita yang buat konten-konten dia, ya udah kita kan jadi bahan layar dia juga gitu. Selain kita bisa deket sama Itu artis, sempat kita juga apa? Kepikiran begitu? Apa? Mira sempat cari apa namanya? Cari tahu caranya caranya masuk atau channel apa alamatnya di mana sempat?
Ya. alamat belum, cuman kayak cari tahu apa di Ya cara sini. kita mau kerja di itu bagaimana itu sempat itu. Nanti mau bagian di mana kan gak yang di Malang, kayak aku bagian di sini kayaknya cocok lah gitu. Tamatan SMK diterima sama mereka. Waktu sempat cari-cari tahu gitu, apakah harus dia Yang kalau SMP pun diterima sama asuransi tuh kalau saya cari tahu. Yang penting skill tadi lah gitu. yakin Karena waktu itu Mira pada saat itu yang saya searching itu gitu dibilang dia gitu. dengan kualifikasi yang pernah Mira dapat di sekolah, istilahnya nggak terlalu malu-maluin lah gitu. Oke, nah kepikiran kuliah gara-gara karena nilai dibilang cukup. Terus ambil ke televisi. Apa itu kemarin ikut ujian atau seleksi bagaimana? Alhamdulillahnya jalur undangan SNMPTN dapat masuk sesuai eligible, jadi kayak nggak boleh ditolak juga. Ini dia dari nilai raport atau Nilai mana? rapot Atau 5 ada semester. ada seleksi apa nih? Ada mungkin seleksi wawancara atau ujian apa gitu selain itu? Ada. Dari raport itu aja. Dari rapot itu aja. Dari angkatan Mira yang itu kepilih ada berapa orang? Untuk yang televisi lah, yang enggak semua ya, yang 5 kalau nggak salah. Peluangnya banyak, jadi SNM ini pun kita hoki-hokian bisa dibilang. Ada yang nggak pandai masuk SNM karena kayak dia egois dengan jurusannya, padahal di situ belum ada alumninya. Jadi kayak masuk SNM ini harus lihat dulu kayak alumninya udah berapa di sana, itu bakal alumni dilihat. dari mana nih? Dari sekolah kita. Dari sekolah yang mau ikut SNMPTN itu. Iya. Nah, sudah lulus. Alhamdulillah. Jadi sembari kuliah berarti kan tidak di Medan karena setahu saya belum ada sekolah negeri belum ada di Medan untuk jurusan broadcasting, televisi dan film ini. Pasti di luar kota. Di mana ini sekarang? Di Institut Seni Padang Panjang. Oke. Nah, Panjang Sumatera Barat. Nah, itu pada kuliah ini sudah ada nggak kepikiran bagi Mira sambil kuliah aku harus ngapain gitu. Kurang lebih ini S1 ya. Ya, Berarti kurang lebih mungkin antara 4 sampai 5 tahun. Ya, kalau lancar-lancar aja. Itu normalnya orang kuliah di S1. Nah, itu ada nggak sudah Mira rencanakan aku mungkin sambil kuliah aku mungkin bekerja atau aku magang di mana gitu. Udah kepikiran belum? udah kayak yang paling kepikiran itu kayak untuk membantu biaya kuliah lah gitu kan. Kayak alhamdulillahnya Mira dapat followers di TikTok itu lumayan banyak lah gitu kan. Jadi kayak apalagi udah bisa diatur umur di TikTok itu bisa diatur-atur lagi. Kalau dulu itu nggak bisa live karena nggak bisa diatur, katanya harus 18 plus gitulah yang bisa live gitu kan. Ralat, umur saya rupanya 18 tahun, baru ulang tahun kemarin. Oke. Jadi Ini maksudnya followers di TikTok ini apa ya? Apa bisa menghasilkan uang atau endorse atau gimana ini maksudnya bisa, gimana? itu pasti bisa, cuman Mira belum mulai. Kemarin bisa rame kayak gitu karena di tahun 2020 kan ada demo-demo. Nah, Mira buat konten itu Demo-demo? demo-demo tentang apa kemarin ya? Pokoknya mahasiswa demo-demo lah pada tahun 2020 itu. Ya udah Mira buat ini buat konten FYP di situ viral gitu kan. Ya udah rame lah followers Mira sampai like-nya itu sampai 2M gitu kan. Ya udah, tapi setelah itu kayak harus berkonten apa? Mira belum pede kamera, belum pede di depan kamera gitu kan. Jadi kayak untuk sekarang karena kepikiran untuk membantu biaya kuliah dan teman-teman bilang apa itu TikTok kau itu bisa ngasih duit loh gitu kan. Ya udah Mira pakai lah untuk live kemarin baru 3 kali kayak adalah yang ngasih gift apa kayak mawar lah apa segala macam gitu kan. Jadi bisa dapat uang katanya gitu kan, dan juga ada yang ngebuktiin ya itu kurang tahu sih berapa nominal. Berarti per koin gitu. belum pernah Keluar lah, namanya baru 3 kali juga nge-live-nya. Cuman saya bisa ngasih ilmu itu emang iya, apalagi nanti Mira kita udah live-nya bisa. itu Mira ngapain live-nya? Ada kayak kita live video biasa aja, nanti ada yang komen kita tanya. Orang-orang Gitu. TikTok Bukan itu endorse. orang TikTok itu terlalu banyak, kayak nanti dia ngasih gift mawar kan, padahal mawar itu kayak berapa koin gitu, kita dapetin 1 koin aja susah gitu. Itu. Berarti itu sembari kuliah nanti rencananya bakal buat Coba konten misalnya di TikTok. ada yang nawar-nawarin kayak ikut ada
sesuai dengan kemampuan saya, kalau saya bisa ikut saya ikut. Tadi baru ingat tadi kelupaan maksudnya tadi yang kalau di depan kamera asal berhijab tuh maksudnya gimana? Jadi dari kecil itu kakak sebenarnya nggak suka di bidang Mira yang sekarang. Kayak dari kecil itu kayak misalnya Mira masih mau 3 tahun aja dulu kan udah ada yang nawarin itu iklan pampers anak-anak gitu kan. Diambil? Dikasih apa gitu kan. Terus ya udah kayak dari TK, SD, SMP itu sekolah benar-benar sekolah Islam lah gitu kan. Sampai dulu SMP dimasukin pesantren nggak bisa, sakit anaknya gitu kan. Dia udah pindah sekolah, kayak mau masuk SMK ini juga butuh perjuangan kali kemarin, kayak nggak disetujuin lah segala macam gitu kan. Karena papa takut kayak apa sih TV film nanti suruh buka jilbab, nggak ada tuh yang sholat gitu kan. Terus kayak Mira ngeyakinin ke papa lah kayak jadi mau sampai kapan yang presenter itu yang buka jilbab, emang nggak bisa ya berjilbab gitu lah Mira, emang film tuh harus yang buka jilbab, emang nggak ada nanti cerita-cerita Islam itu pasti ada gitu walaupun kayak nggak banyak, nggak viral segala macam, tapi kan rezeki kan udah diatur lah di atas. Cuman percaya aja kayak ya harus mempertahankan hijab ini tadi. Selain papa ngelarang emang kayak emang mau buka jilbab lah gitu. Banyak pas selama SMK ini kayak nawarin kayak kemarin jadi muse tapi harus buka jilbab ya gitu. Mira tolak gitu. Alhamdulillah setelah itu ada yang nawarin lagi. Itu nawari itu apa? Ada honornya? Tolak baru dapat yang harus berjilbab. Dan akhirnya apa tanggapan dari orang tua setelah menjalani lah 3 tahun di SMK? Nggak berkomentar gimana kayak cuman pas yang masuk kuliah ini sebulan juga nggak cakap sama papa karena dibilang jauh, terus masa itu lagi yang dilanjutin jurusannya gitu-gitu kan, kayak nggak percaya sih, cuman kayak karena anak perempuan ya tau lah anak perempuan sama orang ayah gitu kan. Terakhirnya kayak ya udah Mira jelasin aja Mira kayak gini, terus papa juga dinasihatin sama keluarga lah gitu kan. Itu terakhirnya disuruh papa ya udah coba. Maunya papa kuliah tapi jurusan apa? Atau Di Medan. ya jurusannya nggak film lagi? Oh tapi di Medan. Nggak keluar kota. Nah akhirnya diberikan izin. Itu apa yang Mira lakukan, apa yang Mira rasakan? Ya pas nggak hamin satu pun, hamin hitungan jam lah untuk terakhir finalisasi pada SNM kemarin. Maksud finalisasi apa ini? Daftar? Ini kan dia diumumkan lulus? Belum. Masih kayak daftar dulu. Jadi naik di mana ini? Kalau di rumah kan di mana ya? Jadi naik di mana ini, naik di mana gitu. Terus pas mau foto foto LTPT lah gitu kan, berkas lah gitu. Ya udah minta tolong pada papa lah untuk foto ke mari foto kan. Ya udah pas di jalan tuh udah ditanya, "Pak, jadi ini nanya pilihannya apa? Pilihan 1 apa? Pilihan 2 apa?" "Kakak lah itu," katanya. Udah didengar lah cakap kakak lah itu, berarti terserah. Kalau kemarin selama sebulan itu benar-benar nggak dikasih tau jawaban, nggak ngomong lah sama papa gitu kan. Nggak ada dikasih tahu pendapat apa gimana juga gitu. Jadi kayak benar-benar style nekat sebenarnya gitu. Kalau nggak dikasih udah bakal lulus kok gitu. Pihak dari sekolah ada menjelaskan ke orang tua, membantu? Iya, udah dijelasin tapi orang tua nggak ngasih. Tetap berarti ada pihak dari sekolah bilang, oh ini kalau kita mengajukan si Mira bakal lulus nilainya bagus. Ada maksudnya datang ke rumah atau menjumpai atau Ada manggil? rapat kemarin sekolah, orang tua yang datang. Dipanggil yang bakal mengajukan ini. Tapi tetap waktu itu papa masih belum. Ya udah pas hari lulusan tiba-tiba papa kayak buka pintu keringetan ngos-ngosan gitu. Dari mana pak gitu kan. Terus dia bilang apa? Tapi ini hasil ujian kak, ya mana hasil ujiannya gitu. Mana ada ujian? Nah dia bilang kayak gitu kan. Terus jadi apa ini kata om ini ada hasilnya, ini lulus apa enggak gitu katanya kan. Lulus apa kan Mira bilang gitu kan, padahal Mira udah tahu hasilnya Mira lulus gitu kan. Terus nggak lulus ya kak, nggak apa-apa ya, kita cari swasta di Medan nggak apa-apa kayak gitu papa tadi gitu kan. Nah akhirnya udah Mira bilang lulus lah kak gitu. Oke, tadi papa bilang kalau nggak lulus cari swasta di Medan. Ada niatan seperti itu seandainya kemarin tuh Mira nggak lulus di isi Padang Panjang nih?
lanjutkan di swasta atau bagaimana dengan jurusan yang sama? Kan masih ada SBM kemarin kalau Oh, berarti setelah SNMPTN masih ada lagi tahap selanjutnya SBM. Itu baru yang ujian. iya gitu. Ujian tertulis. Itu tetap dengan ngambil yang jurusan yang sama. Cuma pengen ngambil manajemen kalau lagi komunikasi. Di luar kota atau di Medan? Ya memang kalau udah kayak gitu, Oh gitu. Jadi kalau nggak lulus yang kemarin SNMPTN tetap di Medan. itu udah pikiran pendek kali sih. Kalau misalnya nekat lagi, pilihan keduanya udahlah SBM coba lagi lah gitu. Karena kan dipilih ada di SNM ini Mira benar-benar cuma satu pilihan. Pilihan kedua Mira nggak. Kenapa? Karena kalau Mira buat pilihan kedua tiba-tiba lulus di pilihan kedua padahal Mira pengen ada di pilihan satu, kan lebih Berarti nyesel. SNMPTN ini boleh milih Iya. lebih dari sekali? Apa Dalam lebih dari satu kali? Ada berapa pilihan? Ada dua, pilihan satu kita mau di mana, pilihan kedua mau di mana. Yang mengajukan nilai tadi? Oh, nggak milih. Jadi nggak ada milih pilihan kedua, nggak ada masalah. Bukannya berarti dengan uang lebih banyak kita. Iya, takutnya lolos di pilihan kedua lebih sakit gitu. Selain jurusan film apa yang Mira suka? Mau komunikasi lah. Komunikasi. Karena berhubungan dengan pernah di apa tadi? Di agensi yang belajar public speaking itu. Itu pilihan selain apa? Televisi ya. Manajemen. Oke, berarti ya apa ya? Mungkin pengalaman itu jadi apa ya, yang kita pilih itu jadi mungkin dasar dari sehari-hari yang pernah kita suka. Memang bener kata orang, menjalani sesuatu tanpa kita suka agak susah gitu, nggak passionnya itu. Nah, berarti target jangka panjangnya selesai kuliah ini tetap bekerja di bidang dunia televisi. Targetnya berarti ke Jawa. Ya kalau bisa ya kemana? Nah, kalau dibalik ke Medan kayak belum mendukung sih untuk dunia pertanian sekarang. Itu bakal nggak kira-kira mungkin orang tua melarang lagi Kayak kalau misalnya sudah selesai kuliah gitu? kalau dia sih enggak, karena dia udah ngasih. Karena kemarin sempat dibilang juga sebenarnya kayak kalau dari pihak mama itu ridho nggak ridho. Jadi kayak mama bilang kuliah ini sama kayak nikah. Jadi kita orang tua itu nggak boleh marah karena dia ngejalani gitu kan. Terus tapi nggak ngasih keluar kota inilah yang beratnya gitu kan. Cuman karena udah dikasih pandang ini tadi, kalau udah tamat kuliah kan umur kan juga udah makin gede gitu kan. Dewasa lah ya. Jadi nggak mungkin dilarang kali itu lagi sih. Yang penting kasih kepercayaan dan menghasilkan aja lah. Seandainya dilarang, Mira buat ngelakuin apa gitu? Seandainya setelah tamat udah lah balik aja Medan, ngapain apa namanya anak cewek kerja sampai ke Jawa sana, karena memang suka nggak suka mau nggak mau mungkin sampai 5 tahun ke akan datang dunia televisi atau pertelevisian di Indonesia tetap masih apa namanya lebih bagusnya itu di Jawa daripada di Sumatera, apalagi di Medan, mohon maaf gitu. Seandainya lah gitu, apa yang Mira lakukan? Udahlah dek, pulang aja, atau kak pulang aja lah. Kira-kira apa yang Mira lakukan? Kita kan nggak tahu nih, orang tua kan kadang berubah-ubah pemikirannya. Perjelas lagi apa keinginan Mira sebenarnya. Apalagi nanti Mira udah ngebuktiin kalau Mira passionnya emang di situ gitu. Pasti luluh lah orang tua kayak kemarin masuk SMK butuh perjuangan untuk masuk ke situ. Masuk SMK berarti nggak serta merta langsung izinkan. Walaupun Walaupun udah sabar lagi aja katanya lagi. walaupun kan Mira tadi bilang bahwa yang istri kepala sekolah tetangga kan udah di istilahnya mungkin udah diomongin kan, nggak juga bisa dikasih ya, kenapa? Ya Mira jelasin tadi, tengok sekarang televisi ada kok itu yang presenter berjilbab, tengok itu iklan sampo loh, tapi dia berjilbab kok mengiklankannya gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau emang ada dikasih depan layar, kan ada yang ngelakuin di belakang layar. Yang penting, Naya suka di sini loh, gitu. Dia suka di bagian broadcast ini tadi loh, gitu. Ya udah pas selama liburan, Mira lagi di kampung, tiba-tiba papa nelpon karena papa nggak ikut ke kampung. Dia tiba-tiba pas Mira pulang, udah ada brosur sekolah SMK ini lagi. Ya udah besok langsung nelpon. Oke. Cukup apa ya, berjuang ya. Saya pikir gampang, ternyata cita-cita itu ataupun keinginan itu belum tentu sejalan dengan orang tua. Tapi ya alhamdulillah orang tua mengizinkan karena Mira
membuktikan gitu, nggak bahwa bertanggung jawab nggak sekedar main gitu. Ya, mudah-mudahan Mira sukses untuk di kuliahnya nanti di jurusan televisi di ISI Padang Panjang. Itu salah satu kampus yang cukup ternama di bukan dari Sumatera sih, di Indonesia gitu. Lulusan atau alumninya kalau untuk di bidang seni teater atau seni entertainment, musik di sini tuh banyak sih yang setahu saya di Indonesia ini, apalagi di Jawa ya. Ya udah, dan lancar, sukses, dan terima kasih untuk tanya jawab hari ini. Ya, dan ini bisa jadi inspirasi ataupun jadi orang-orang yang mungkin nanti mendengar atau menontonnya, ternyata mewujudkan passion kita itu nggak segampang yang kita kira gitu. Tapi jadi asik karena ada perjuangan, dan itu jadi ya, terima kasih untuk Emira. Nanti lain waktu kalau ada bisa kita lanjutkan lagi. Untuk hari ini selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.